Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Erin Angelina, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan nomor induk 1930501086. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil PowerPoint yang telah saya buat, yang berjudul Interaksi Robbaniyah antara Dai dan Mad'u. Langsung saja, yang pertama itu ada pengertian Robbaniyah. Interaksi adalah suatu bentuk hubungan dua orang atau lebih di mana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku orang lain. Robbaniyah mengandung arti bahwa agama Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bersumber dari manusia atau kreasi pemikiran manusia. Jika agama Islam bersumber dari Tuhan, maka Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dalam hal ini tidak membuat agama, akan tetapi beliau hanya pembawa atau penyampai ajaran Islam yang tersebut. Dengan demikian, setiap pembicaraannya atau perkataannya berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Ajaran Islam itu bersumber dari Allah yang memiliki sifat maha sempurna. Maka, ajaran Islam akan senantiasa aktual dan kontekstual sepanjang masa. Dalam ajarannya tidak yang dinamakan New Statement, perjanjian baru. Allah selalu menjamin ajaran Islam ini selalu original atau autentik atau murni. Selanjutnya itu ada Robbaniyah dari aspek dan sumbernya. Syariat Islam bersifat Robbaniyah, artinya syariat Islam bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Syariat Islam lahir bukan karena hasil perenungan, olah pikir, kajian, rekayasa, dan ambisi individu tertentu, golongan tertentu, partai tertentu, ataupun negara tertentu. Tetapi syariat Islam datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cahaya petunjuk bagi seluruh makhluknya. Selanjutnya itu ada karakter dan sifat-sifat khusus Robbaniyah. Yang pertama itu ada karakter Robbaniyah menurut Mazin Ibn al-Akrim. Robbaniyah adalah orang-orang yang memiliki karakter-karakter khusus yang meliputi 1. Murabbin hakim, pendidikan yang bijaksana. 2. Da'iyah muslih, pembimbing yang reformis. Yang ketiga itu mengamalkan ilmu. Yang keempat, bertakwa lagi penyabar. Yang kelima itu memahami realita umat. Ini berarti Robbaniyah adalah orang yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan pandangan politik yang bijak. Yang kedua itu ada sifat-sifat khusus Robbaniyah. Menurut Salman Al-Audah, karakter Robbaniyah memiliki 10 sifat, yaitu yang pertama itu ilmu, dan yang kedua itu ada ittiba, pengikut Rasulullah SAW. Yang ketiga itu ikhlas, murni tujuan baktinya. Yang keempat itu berakhlak dan beradab keilmuan. Yang kelima itu bergaul dengan orang lain dengan baik. Yang keenam memiliki kebanggaan terhadap ilmu. Yang ketujuh itu hikmah bijaksana. Yang kedelapan mengetahui derajat diri. Yang kesembilan beramal bakti. Dan yang terakhir itu belajar. Materi selanjutnya itu ada metode dakwah Robbaniyah. Abd al-Aziz Kuhail menguraikan lebih jauh tentang jalinan antara karakter Robbaniyah dan jalan pembentukannya dalam satu panduan yang utuh. Menurutnya, Rabbani adalah seorang muslim yang memiliki akal yang cerdas, kalbu yang hidup, dan anggota tubuh yang produktif, di mana dengan kepribadiannya yang lengkap itu dia sanggup memikul tanggung jawab khalifah dan tegar menghadapi berbagai situasi perubahan dan reformasi. Jika kerabbaniyahan berarti tegak lurusnya akal, kalbu, dan anggota tubuh dalam tantangan dan tuntutan ilahi, maka pembentukannya harus terorientasi dalam metode pendidikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada afkar atau pemikiran, memberikan bekal akal dengan wawasan paripurna tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, alam, dan kehidupan yang diasaskan pada wahyu, ayat-ayat alam semesta, dan jiwa manusia. Inilah langkah pertama dalam pembentukan yang bertolak dari didahulukannya wahyu. Iqra sebagai asas pendidikan pemikiran orisinil yang dapat memberikan keyakinan tentang
pemahaman valid serta menjauhkan akal dari keruwetan filsafat. Yang kedua itu ada atifah atau perasaan. Mensucikan jiwa dari berbagai penyakit yang dideritanya, meninggikan cita-cita, kalbu, mengikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala serta memberinya gizi dengan berbagai hakikat azaliyah. Dengan demikian, seluruh perasaannya, kerinduannya dan gejolak jiwanya penuh dengan kelembutan, kasih sayang, kekuatan, kemuliaan, pengabdian dan seluruh kehormatan. Tidak menampik hal-hal yang baik serta tidak bergelimang di dalamnya. Yang ketiga itu ada suluk atau sikap perilaku. Memenuhi sikap perilakunya dalam perbuatan yang diridhoi Tuhannya, melakukan kebaikan, mempropagandakan reformasi kebenaran dan meluruskan penyimpangan dalam tatanan hukum dan alam kehidupan. Dengan demikian, kekuatan tangannya terbiasa membangun dan memberi. Kedua matanya memandang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan syukur serta memandang aibnya dengan pandangan mengobati. Telinganya biasa mendengar suara orang-orang yang dizolimi. Pandangan lisannya biasa memberikan nasihat serta kakinya biasa melangkah ke arah yang positif. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.